nasional. Pimpinan Bapak dan Ibu anggota Komisi 13 DPR RI yang kami muliakan. 3. Terkait masalah-masalah aktual. Peristiwa video WNA asal Cina dan nota diplomatik Kedutaan Besar Republik Tiongkok nomor 114/25 tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Januari 2025, terdapat video yang diunggah oleh akun TikTok @StellaOptics888 yang menjadi perhatian publik, di mana video tersebut menjelaskan seorang warga negara Cina diketahui bernama Bin Cheng Luo dan Jing Han saat berada di suatu kamar penginapan mempersiapkan uang sebesar Rp500.000 yang diselipkan ke dalam paspor sebelum melalui pemeriksaan keimigrasian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Konten tersebut menimbulkan dugaan adanya upaya suap terhadap petugas imigrasi untuk mendapatkan kemudahan saat melewati pemeriksaan keimigrasian di bandara tersebut. Atas peristiwa tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi di mana berdasarkan hasil pemeriksaan rekaman CCTV dan beberapa saksi di area kedatangan ditemukan fakta bahwa pasca keluar dari pesawat OD 343 penerbangan Penang, Jakarta, warga negara Cina tersebut melintas di jalur prioritas saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta karena mengikuti rombongan disabilitas yang dipandu oleh petugas ground handling. Oleh sebab itu, petugas imigrasi yang bertugas di area pemberangkatan menegur WNA Cina tersebut karena keduanya salah jalur dan mengarahkan kembali ke jalur kedatangan penumpang sehingga yang bersangkutan menggunakan autogate serta tidak ditemukan peristiwa penerimaan sejumlah uang. Selanjutnya kami melakukan klarifikasi terhadap warga Cina tersebut dan sempat terhambat karena data tempat tinggal yang diberikan oleh warga Cina tersebut kepada petugas tidak sesuai, hingga sampai muncul video kedua warga Cina berisi klarifikasi dan mengaku dirinya telah membuat video palsu. Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap warga Cina yang bersangkutan menjelaskan bahwa uang Rp500.000 tersebut digunakan untuk pembayaran visa on arrival dan menegaskan tidak ada tindakan ilegal yang terjadi. Atas peristiwa tersebut, warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administrasi berupa deportasi karena telah melanggar sebagaimana pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Selang beberapa waktu muncul nota diplomatik Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari periode tersebut telah terjadi 44 kasus terhadap 60 warga negara Cina dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000 kepada masing-masing warga Cina. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Cina, sebagaimana nota diplomatik terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga Cina yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut. Dan benar terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga Cina serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing. Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang,
5 kasih pemeriksaan, 23 petugas supervisor, dan 40 orang petugas counter. Sedangkan untuk Kakanim saat itu baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari. Bagi para pegawai yang dinonaktifkan saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal, untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi peristiwa berulang, kami mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan AutoGate di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini berjumlah 98 AutoGate dan mengurangi jumlah petugas counter manual dari 50 counter menjadi 15 counter, baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan. Counter manual tetap diperlukan untuk keperluan pemeriksaan terhadap WNA yang masih menggunakan paspor non-elektronik, WNA pengguna visa on arrival, subjek negara bukan bebas visa kunjungan yang belum melakukan registrasi paspor, anak-anak di bawah usia 6 tahun, lansia di atas usia 60 tahun, serta difabel dan pengguna kursi roda. Saat ini sarana AutoGate di seluruh TPI Bandara Udara dan TPI Pelabuhan Laut telah terdapat 251 AutoGate yang terpasang. AutoGate merupakan sistem otomasi yang memanfaatkan teknologi untuk verifikasi identitas, kelengkapan dokumen perjalanan penumpang, dan mendeteksi paspor palsu atau daftar hitam imigrasi tanpa melakukan interaksi langsung dengan petugas di lapangan. Penerapan AutoGate diharapkan dapat mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian sehingga tidak terjadi penumpukan antrean di kantor imigrasi manual dan menghindari adanya upaya atau peluang terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh petugas. Di samping itu kami juga sudah membuat 3 tulisan dalam 3 bahasa untuk tidak memberikan tip kepada petugas. B. Pencegahan dan pemberantasan TPPO dan TPPM. Dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Kementerian IMIPAS memperketat langkah-langkah pengawasan dan memperkuat kolaborasi multi-helik dengan KL seluruh elemen masyarakat.